Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Berkat dalam. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam rangka renungan Prapaskah Minggu kelima. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hal yang menarik untuk kita dari Injil hari ini yaitu yang terkait dengan kebenaran dan kemerdekaan. Apakah yang dimaksud dengan kemerdekaan di sini? Kemerdekaan dalam konteks ini adalah kebenaran yang ditujukan pada pribadi Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Hal ini jelas sebagaimana tertera dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6, demikian, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Seperti kita percaya, jika kita selalu mendengarkan, mengikuti, dan menjalankan kehendak Tuhan, kita selalu percaya hanya pada Yesus sebagai jalan dan kebenaran untuk hidup kita, serta selalu mengikuti dan mendengarkan tuntunan Roh Kudus untuk hidup kita, maka kita akan hidup dalam kebenaran akan Kristus. Sedangkan kemerdekaan dalam konteks di sini lebih dimaksudkan pada kelepasan kita, kelepasan umat manusia dari belenggu perbudakan dosa, belenggu roh jahat, belenggu hawa nafsu,
ketamakan, kedengkian, kesombongan, iri hati, ketidakpedulian kepada sesama, kemalasan, dan belenggu-belenggu yang lain. Dalam kenyataan hidup kita manusia seringkali menyangkalkan apa yang dikatakan oleh Yesus, seperti apa yang disebutkan dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Orang Yahudi sebagai gambar kita sendiri, umat zaman ini, selalu merasa lebih tahu, lebih benar, lebih pintar dari orang lain, bahkan dari Tuhan sendiri. Sehingga firman Tuhan sering kita ingkari, karena kita lebih memenangkan keakuan kita. Hal demikian inilah yang menjadikan kita makin jauh dari kemerdekaan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita jadikan masa Prapaskah ini sebagai kesempatan yang berharga untuk kita bisa menyadari rasa lekat tak teratur yang sering kali membuat kita jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa yang sama dan jauh dari Tuhan. Dan bila pilihan kita adalah menjauh dari Tuhan, hal itu menjadi gambaran belenggu dosa yang membuat kita tidak merdeka sebagai anak-anak Allah. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, masa Prapaskah bukan hanya sebagai jalan untuk melihat segala kelemahan dan dosa kita, tetapi sebagai jalan untuk kembali pada Tuhan dengan berlaku pantang dan puasa dalam masa Prapaskah ini. Semoga kita bisa semakin menyadari dan merasakan betapa kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita bisa kita bagikan pula kepada sesama kita, sehingga saudara-saudari kita pun turut pula merasakan kasih Allah melalui usaha-usaha dan karya-karya kita. Akhirnya, kesadaran akan dosa dan membangun pertobatan menjadi langkah untuk menghidupkan kebenaran dan kemerdekaan akan Kristus. Tuhan memberkati, berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.